Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Dwi Mayangsari. Di video kali ini aku akan mereview satu buku. Dan reviewan ini akan membahas tentang gangguan depresi atau gangguan mood. Nah, siapa nih dari kalian yang sering gangguan mood atau gangguan depresi? Mungkin bisa disimak video ini ya, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Nah, sebelum aku membahas tentang depresi, di sini aku mau merekomendasikan satu buku. Buku ini aku juga pakai, dan hari ini aku juga pakai buku ini untuk membahas tentang depresi. Buku apakah itu? Nih, aku memakai buku Psikologi Abnormal, penerbitnya Erlangga. Ini adalah terjemahan dari Revit Ratus Grine, buku Psikologi Abnormal DSM-5. Buku ini membahas tentang banyak ya, terutama tadi salah satunya tentang depresi, membahas tentang pengantar dan metode penelitian, membahas tentang perspektif kontemporer tentang perilaku abnormal dan metode penanganannya, membahas tentang penggolongan dan asesmen perilaku abnormal, membahas tentang gangguan terkait stres, membahas tentang gangguan kecemasan obsesif kompulsif dan gangguan terkait, membahas tentang gangguan disosiatif, simptom somatis dan gangguan terkait, serta faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Lalu juga membahas gangguan mood dan bunuh diri yang akan kita bahas hari ini. Tapi yang akan kita bahas itu hanya gangguan. Nah, teman-teman, buku ini sangat lengkap sekali, sangat bagus, sangat rekomendasi sekali untuk kalian. Untuk kalian yang ingin mengetahui tadi ada tentang kecemasan, atau ada juga yang ingin mengetahui bagaimana cara penanganannya dan teori-teorinya, ada di buku ini, teman-teman. Jadi ini sangat rekomendasi sekali buat kalian. Buat para mahasiswa psikologi juga ini sangat rekomendasi sekali. Harganya cukup murah. Dengan harga yang cukup murah bisa mendapatkan satu buku yang sangat bermanfaat. Kalian bisa membeli buku ini di Shopee toko official Erlangga, di website Erlangga, atau kalian juga bisa mengunjungi Instagram dari penerbit Erlangga. Kalau kalian berminat, nanti silahkan cek di deskripsi video ini ya, teman-teman. Yuk, segera dibeli, teman-teman. Bukunya sangat bermanfaat, sangat recommended sekali, dan ini 100% original ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli di penerbitnya, jangan khawatir. Jadi bukunya bukan yang palsu, tetapi nanti akan mendapatkan yang original. Bukunya sangat bagus sekali, teman-teman. Wajib punya ini bukunya, karena dalam kehidupan kan pasti ada rasa cemas atau rasa mood yang naik, dan mungkin kalian masih bingung untuk mengatasinya bagaimana. Buku ini kalian bisa jadikan rekomendasi untuk kalian yang ingin mengetahui bagaimana cara menanganinya. Nah, teman-teman, oke, kita langsung saja untuk pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang gangguan mood. Baik. Banyak dari kita, mungkin sebagian besar, memiliki periode kesedihan yang berbeda. Dari waktu ke waktu kita mungkin merasa murung, menangis, kehilangan minat pada suatu hal, sulit untuk berkonsentrasi, mengharapkan hal buruk terjadi, dan bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Bagi sebagian besar dari kita, perubahan mood terjadi dengan cepat atau tidak cukup parah untuk mengganggu gaya hidup atau kemampuan kita untuk berfungsi.
Di antara orang-orang dengan gangguan mood, termasuk gangguan depresi dan gangguan bipolar, perubahan mood lebih parah atau bertahan lama dan mempengaruhi fungsionalitas sehari-hari. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan berarti gangguan depresi itu termasuk ke dalam gangguan mood. Dan gangguan bipolar pun termasuk ke dalam gangguan mood. Nah, kita akan membahas gangguan depresi seperti apa yang termasuk ke dalam gangguan mood. Gangguan depresi mayor. Episode depresi mayor melibatkan perubahan yang signifikan secara klinis dalam fungsionalis seseorang yang melibatkan serangkaian simptom depresif termasuk mood, depresi, merasa sedih, tidak punya harapan atau terpuruk, dan atau hilangnya minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua aktivitas paling tidak selama 2 minggu. Selanjutnya, faktor penyebab gangguan depresi. Nah, faktor dari gangguan depresi ini teman-teman ada 2. Yang pertama, faktor biologis, lalu ada faktor kausal pada gangguan bipolar. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini mencakup faktor genetik. Penelitian awal terkait hal faktor genetik ini menunjukkan tingkat konkordasi, menunjukkan bahwa anak kembar NZ memiliki tingkat konkordansi untuk depresi mayor lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan anak kembar DZ. Bukti ini memberikan dukungan yang kuat terhadap komponen genetik. Tetapi dengan konkordansi yang tidak 100%, apakah kita akan menduga bahwa gen merupakan satu-satunya penyebab gangguan ini? Walaupun hereditas tampaknya memainkan peranan penting dalam depresi mayor, tetapi hereditas bukanlah satu-satunya penentu dan mungkin bukan merupakan determinan terpenting. Faktor lingkungan dan juga interaksi antara pengaruh genetik dan lingkungan mungkin merupakan kontribusi yang lebih penting pada perkembangan depresi mayor. Ya, faktor biokimia dan abnormalitas otak. Seiring dengan berlanjutnya penelitian dengan teknik pencitraan otak, peneliti mungkin akan mengembangkan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan otak orang dengan gangguan mood dan orang yang sehat, dan bahkan akan menemukan cara untuk dapat mendiagnosis dan menangani gangguan-gangguan ini. Dengan lebih baik, sistem lain pada tubuh seperti sistem endokrin juga dapat memainkan peranan penting dalam munculnya gangguan mood, seperti yang mungkin akan diungkapkan oleh penelitian di masa depan, seperti pada bentuk perilaku abnormal kompleks lainnya seperti gangguan kecemasan dan skizofrenia. Penyebab yang mendasari depresi kemungkinan melibatkan beberapa faktor lainnya. Selanjutnya, faktor kausal pada gangguan bipolar. Faktor-faktor genetik memainkan peranan penting dalam gangguan bipolar. Pada penelitian besar berbasis populasi di Finlandia, peneliti menemukan bahwa tingkat konkordansi anak kembar NZ sekitar 7 kali lebih besar daripada anak kembar DZ, yang seperti dijelaskan pada faktor genetik. Genetika tampaknya memainkan peranan yang bahkan lebih kuat dari dalam gangguan bipolar dibandingkan dengan perannya pada gangguan depresi mayor. Nah, di sini terdapat penanganan dalam gangguan mood. Gangguan mood tadi kan terbagi menjadi 2. Pertama, gangguan depresi. Yang kedua, gangguan bipolar. Nah, yang pertama, menangani depresi. Yang pertama, menangani depresi ini menggunakan penanganan psikodinamika. Salah satu bentuk dari model penanganan psikodinamika yang banyak diteliti adalah psikoterapi interpersonal atau interpersonal psikoterapi (IPT).
Terapi ini relatif singkat, biasanya tidak lebih dari 9 sampai 12 bulan, yang menekankan peranan dari masalah-masalah interpersonal dalam depresi dan membantu klien membuat perubahan yang menyehatkan dalam hubungan mereka. IPT telah tumbuh sebagai pengobatan yang efektif untuk depresi mayor dan berpotensi menangani masalah psikologis lainnya, termasuk distimia, bulimia, dan gangguan stres pasca trauma. Strahman ini termasuk ke dalam penelitian Strahman pada tahun 2008. Peneliti juga menemukan bahwa IPT efektif dalam menangani pasien depresi dari bagian dunia lain, termasuk negara-negara Afrika sub-Sahara. Yang kedua, terdapat terapi perilaku. Terapi perilaku pada umumnya berfokus pada membantu pasien depresi mengembangkan kemampuan sosial atau interpersonal yang lebih efektif dan meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas yang menyenangkan atau memuaskan. Model penanganan perilaku yang paling banyak digunakan yang disebut aktivasi perilaku atau behavioral activation. Mendorong pasien untuk meningkatkan frekuensi aktivitas memuaskan atau menyenangkan. Aktivitas perilaku dapat menghasilkan efek yang substansial dalam menangani depresi. Pendekatan perilaku seringkali digunakan bersama dengan terapi kognitif dalam model penanganan lebih luas yang disebut terapi kognitif perilaku, yang mungkin penanganan penanganan psikologis yang paling banyak digunakan untuk menangani depresi saat ini. Yang ketiga, terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku percaya bahwa pikiran yang terdistorsi atau distorsi kognitif memainkan peranan penting dalam perkembangan depresi. Orang yang depresi biasanya lebih fokus pada bagaimana perasaan mereka daripada pikiran yang mendasari kondisi perasaan mereka. Maksudnya, mereka umumnya lebih memperhatikan seberapa buruk perasaan mereka daripada pikiran apa yang dapat memicu atau mempertahankan mood depresi mereka. Aaron Beck dan koleganya mengembangkan terapi kognitif. Bentuk utama dari terapi kognitif perilaku atau CBT yang berfokus pada membantu seseorang mengenali dan memperbaiki pola pikir yang disfungsional. Selanjutnya, penanganan pendekatan biomedis. Yang pertama, obat-obatan antidepresan. Antidepresan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter tertentu di dalam otak, tetapi antidepresan melakukannya dengan cara yang berbeda. Seperti yang dibahas pada sebelumnya, terdapat 4 kelas utama dari obat-obatan antidepresan. Yang pertama, tristic. Yang kedua, monolamin. Yang ketiga, selective serotonin reuptake inhibitors. Yang keempat, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Selanjutnya, terapi elektrokonvulsif atau terapi ECT yang lebih umum disebut terapi kejut. Pada ECT, arus listrik antara 70 sampai 130 volt diberikan kepada pasien ke kepala untuk menginduksi konvulsi yang mirip dengan serangan epilepsi grand mal. ECT biasanya dilakukan dalam sebuah rangkaian 6 hingga 12 kali. Penanganan yang diberikan 3 kali seminggu selama beberapa minggu. Pasien dibuat tidur dengan anestesi umum yang singkat dan diberikan penenang otot untuk menghindari konvulsi berlebihan yang dapat menimbulkan cedera pada pasien. Akibatnya, kejang mungkin hampir tidak tampak bagi orang lain. Pasien segera dibangunkan
setelah prosedur dan umumnya tidak dapat mengingat apapun. Walaupun ECT sudah terlebih dahulu digunakan untuk menangani berbagai macam gangguan psikologis, termasuk skizofrenia dan gangguan bipolar, American Psychiatric Association menyarankan ECT hanya digunakan untuk menangani gangguan depresi mayor pada orang-orang yang tidak merespon penanganan dengan obat-obatan antidepresan. Ini adalah cara menangani depresi. Selanjutnya, menangani gangguan bipolar. Gangguan bipolar paling umum ditangani dengan obat-obatan yang ditujukan untuk menstabilkan perubahan mood. Terdapat lithium dan penstabil mood lainnya. Lithium membantu mengurangi mania dan menstabilkan mood pada pasien bipolar dan mengurangi resiko kambuh. Orang dengan gangguan bipolar mungkin harus menggunakan lithium secara terus-menerus untuk mengendalikan perubahan mood mereka. Sama seperti penderita diabetes yang harus menggunakan insulin secara terus-menerus untuk mengendalikan penyakit mereka, walaupun sudah digunakan selama lebih dari 40 tahun sebagai obat terapeutik, peneliti masih belum yakin dengan cara kerja lithium. Selanjutnya, obat-obatan. Antikonvulsan dapat membantu orang-orang dalam gangguan bipolar yang gagal merespon lithium atau tidak bisa menoleransi efek sampingnya. Obat-obatan antikonvulsan umumnya menghasilkan efek samping yang lebih rendah atau lebih aman daripada lithium dikarenakan sebagian besar pasien mania tidak merespon secara baik pada obat apapun. Kombinasi obat-obatan yang menyertakan obat-obatan antipsikosis yang digunakan pada penanganan skizofrenia dapat meningkatkan respon pasien. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita untuk hari ini. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dapat diambil hikmahnya, dapat diambil pembelajarannya, dan semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk berbuat kebaikan hari ini dan di hari-hari berikutnya. Oh ya teman-teman, cuma mau mengingatkan, jangan lupa untuk membeli buku ini, buku Psikologi Abnormal dari Erlangga. Bukunya memang sangat rekomendasi sekali untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe dari kalian sangat berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.